Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai panduan instalasi kontrol web panel atau biasa disebut CWP di server Alma Linux 9. Di sini untuk pengujian saya akan menggunakan VPS dari Vultr. Kita login SSH root, kemudian login password. Oke, kemudian kita klik installation instruction. Kita cek sistem requirement. Pertama, hostname formatnya atau harus fully qualified domain name atau FQDN. Formatnya seperti ini, srv1example.com. Nah, di sini saya menggunakan srv uniquehub7.com. Kemudian sistem operasi yang direkomendasikan Alma Linux 8 hingga 9, CentOS 7 hingga 9, kemudian OS alternatif Rocky Linux 89 atau Oracle Linux. Dan ini OS ini hampir serupa ya. Basisnya sama dari Red Hat Enterprise Linux, cuma versi cloningannya seperti itu kurang lebih. Dan untuk RAM yang direkomendasikan 4 GB, namun requirement minimumnya 2 GB. Di sini saya menggunakan server dengan RAM 2 GB, 2 vCPU hingga dan storage 65 GB SSD. Kemudian kita next. Di sini kita butuh paket widget, dependensinya kita install widget dnf install widget nano editor. Tunggu sebentar. Setelah widget kita perlu jalankan sistem update. Sebentar. Oke, kemudian kita jalankan sistem update. Ternyata paket widget dan nano sudah terinstall. dnf update y. Di sini ada update untuk kernel Linux dan kernel devel, dan ini penting di sistem operasi berbasis Linux. Jadi untuk dalam hal keamanan wajib diperbarui. Dan update-nya ini tidak terlalu lama, tidak seperti OS Windows. Dan kalau Windows kan mengganggu pekerjaan ya, biasanya update-nya ya GUI seperti itu, butuh restart berkali-kali. Kalau Linux ini tinggal update via terminal seperti ini, selesai. Reboot sekali saja, restart sekali saja. Sebentar. Jadi untuk mungkin ya, kalau yang saya ketahui, jadi filosofi, visi dan misi antara Linux dan Windows atau sistem open source sumber terbuka dan gratis itu berbeda dengan sistem proprietary atau berpemilik seperti Windows dan Mac. Jadi kalau pakai Windows kita perlu beli lisensi. Kalau Linux itu gratis, jadi siapapun bisa pakai. Bahkan Anda misalnya punya laptop tua atau komputer jadul, itu pun jalan dengan Linux.
Kalau pakai Windows dia menuntut software yang sangat baru, jadi software yang maksud saya hardware yang terbaru. Bedanya karena Windows memang sistem komersial ya, diperuntukkan untuk penggunaan rumahan karena lebih berfokus pada lingkungan desktop. Kalau Linux dia ada untuk edisi server, ada edisi desktop juga ada. Seperti yang saya install ini pakai Linux. Cuma ya tampilannya kayak gini karena ini Linux desktop. Kita tunggu sebentar. Jadi kalau pakai Windows itu apa-apa dikomersilkan, bahkan software-software. Namun kalau Linux sebenarnya juga ada, cuma khusus untuk perusahaan atau enterprise. Kalau di Linux ini mayoritas softwarenya itu berbasis open source atau sumber terbuka dan gratis, jadi Anda pun bisa memakainya dan memodifikasinya dan mendistribusikannya secara bebas dan gratis, dan tidak perlu beli lisensi dan tidak perlu ada tuntutan hukum juga, karena dia kan filosofinya kan sumber terbuka dan bebas. Oke, kita tunggu sebentar, masih update kernel Linux. Jadi kalau akan punya server itu wajib di maintenance seperti ini, update kernel, karena ini menyangkut keamanan. Jadi kalau akan termasuk kaum kere hore, pakai Linux ini sangat direkomendasikan, karena bahkan mayoritas server dan superkomputer di seluruh dunia itu pakainya Linux, bukan Windows atau Mac. Jadi aneh kan, malah OS gratis itu yang dipakai jutaan server di seluruh dunia. Oke, kita tunggu sebentar, masih update. Kemudian kita cek di CWP, ini butuh reboot. Oke, sudah selesai, kita update, kita reboot. Kita tunggu sebentar. Oke, kita next installation. Di sini kita akan menggunakan installer CWP untuk Enterprise Linux 9 atau IL9.
kita masuk ke direktori src, kemudian download installer CWP untuk WL9, config. Oke, kemudian kita jalankan installer CWP. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Sebenarnya di Linux pun juga ada yang berbayar, cuma enaknya Linux untuk server itu dia menyediakan edisi gratis, tidak seperti Windows. Kalau Windows juga ada Windows Server. Nah, ini Windows Server adalah sistem operasi kelas enterprise dari Microsoft yang dirancang untuk mengelola jaringan, aplikasi, dan infrastruktur TI perusahaan. Berbeda dengan Windows biasa, sistem ini lebih fokus pada stabilitas, keamanan tingkat lanjut, serta kemampuan untuk menangani banyak pengguna secara bersamaan. Dan harga lisensi, dan Windows ini kalau mau pakai Windows Server harus bayar lisensi edisi standar atau data center dan skema perhitungan perangkat keras. Misalnya untuk Windows Server standar edisi lisensi Pak 16 core, harga lisensi dari 20 juta hingga 20 juta, cocok untuk fisik minim virtualisasi. Windows Server standar tambahan 2 core 3 juta hingga 3 juta 500. Windows Server Data Center Edition 120 juta, tergantung jumlah core prosesor fisik, cocok untuk virtualisasi skala besar. Kalau pakai Linux gratis karena dia berbasis komunitas dan perusahaan, karena filosofi di Linux itu open source, gratis, jadi siapapun bisa menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikannya secara bebas. Nah, kalau Linux juga ada yang versi berbayar, Red Hat Enterprise Linux. Ini versi berbayar dari Linux. Ini untuk perusahaan ya, biasanya dipakai perusahaan besar, perbankan, dan pemerintahan. Kita cek, dan di sini Red Hat Enterprise Linux. Kalau mau tahu harga lisensinya tidak mahal, karena dukungannya juga bagus untuk Red Hat PHIL 10 harga lisensi. Harga lisensi Red Hat Enterprise Linux bervariasi tergantung pada jenis dukungan dan skala penggunaannya. Untuk Red Hat Server edisi standar, biaya langganan dimulai dari 383,90 US dollar atau sekitar 6,2 juta rupiah hingga 878,90 US dollar atau sekitar 14,3 juta rupiah per tahun. Pembelian untuk penggunaan pribadi tersedia secara gratis. Namun Red Hat ini menyediakan edisi untuk developer, jadi untuk development, dan bisa di-download secara gratis. Jadi misalnya akan seorang developer atau sysadmin dan butuh pengembangan, butuh development, akan bisa pakai yang versi developer. Misalnya untuk belajar, nah ini penggunaan individu developer disediakan tanpa biaya oleh Red Hat. Untuk workstation, versi workstation ini 196,90 dolar US dollar per tahun. Tinggal kalikan saja dengan tinggal dirupiahkan saja, maksud saya. Nah, tapi kalau mau pakai versi gratis,
Ini juga ada versi gratis dari Red Hat, Alma Linux. Ini versi cloningan dari Red Hat Enterprise Linux. Versi cloningan dari Red Hat, sumber kodenya atau shortcode dan binarinya itu 100% kompatibel dengan Red Hat. Dan ada versi, dan setiap Red Hat merilis misalnya versi, Alma Linux akan menyusul dengan versi yang sama. Alma Linux, dan juga satu lagi ada yang sama, Rocky Linux. Ini gratis dan open source, jadi dibangun untuk perusahaan oleh komunitas. Rocky Linux adalah sistem operasi enterprise, sistem operasi perusahaan sumber terbuka, didesain 100% kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux. Dan ini free and open source community owned and governed forever free enterprise Linux distribution focused on long-term stability, providing robust production grade platform. Alma Linux OS is binary compatible with Red Hat. Nah, kalau misalnya akan punya server pribadi, ingin menginstal Red Hat tapi tidak punya budget misalnya, bisa pakai Alma Linux atau Rocky Linux. Dan ini disupport di beberapa control panel seperti cPanel, WHM, Plex, control web panel atau CWP, dan lain sebagainya. Kalau Red Hat ini lumayan mahal karena memang dikhususkan untuk penggunaan perusahaan, terutama perbankan. Jadi mereka juga menjual dukungan teknis atau support. Jadi misal ada kendala, ada error di sistem servernya, mereka akan menghandle dari sisi tim mereka. Itulah kalau versi enterprise. Untuk perusahaan ya bisa pakai yang, kalau Linux ada ya Red Hat Enterprise Linux, kalau Windows Server Enterprise atau versi data center. Tapi ya mahal, mungkin untuk penggunaan pribadi tidak disarankan karena harganya cukup mahal, harga lisensinya. Oh ya, kalau akan butuh layanan atau jasa setup server, hapus malware, migrasi website, saya menyediakan di pulivps.com. Tinggal japri saja via WhatsApp. Juga ada manage server secara remote atau pengelolaan server secara remote, jadi dari via SSH. Untuk klien lumayan banyak karena sejak 2014 sudah saya dirikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk UMKM, perusahaan, hingga instansi pemerintahan. Nanti tinggal japri saja, misalnya akan butuh bantuan setup server, misalnya untuk kebutuhan bisnis akan, saya siap bantu. Untuk hapus malware juga ada, atau malware removal khusus website berbasis WordPress. Tapi di sini portofolio yang saya tampilkan hanya sebagian, tidak semua, karena tidak cukup halamannya atau tagnya. Instalasi CWP sudah selesai, kita save detailnya. Kita save di notepad, kemudian kita reboot servernya. Wah, lemot. Reboot.
Oke, tunggu sebentar. Jadi kalau pakai Linux itu solusi murah meriah tapi sangat handal. Sangat handal, stabil, dan untuk jangka panjang untuk bisnis itu sangat direkomendasikan. Oke, kita login lagi. Kenapa banyak bank pakai Red Hat? Karena kehandalan dan kestabilan sistemnya. Red Hat ini sangat stabil dan handal, jarang bermasalah, dan tim dukungannya juga bagus, cuma yaitu berbayar. Oke, sekarang kita coba login ke JWP. Nah, di sini kita kalau masuk di sini, kita pertama select web server. Di sini saya akan menggunakan Nginx Refresh Proxy dengan Apache, kemudian save and rebuild. Oke, sudah. Kemudian kita setting DNS function, edit name server IP. Misalnya akan ingin pakai private name server, misalnya saya ingin pakai private name server unicap7.com, unicap7.com, kemudian alamat IP address, alamat IP IPv4, kemudian subject. Oke, kemudian untuk notifikasi seperti ini tinggal kita klik, kemudian install mode security. Ini untuk keamanan ya, mode security. Bentar. Oke, sudah terinstall. Oke, subject, restart, kemudian sudah, kemudian firewall, kita klik, kemudian kita enable firewall.
Jadi dari sisi keamanan kita wajib menginstal firewall untuk server. Kemudian kita coba, nah sebentar untuk PHP. Defaultnya untuk versi free, defaultnya menggunakan PHP version switcher, dan versi PHP default bawaan 7433. Kalau yang pakai CWP Pro bisa pakai PHP selector dan PHP FVM selector. Misalnya akan ingin ganti ke PHP 83, tinggal 81, tinggal klik save and build. Nah, namun di sini saya tidak karena ini prosesnya lama, saya tidak compile PHP dari sini, tidak jalankan proses ini. Kemudian klik user account, new account, domain name misal srv, domain name unikhub7.com, kemudian email, paket default bahasa Inggris, node, proses limit 100%, open file 65536, kemudian sel akses disable aja, kemudian klik create. For hosting cannot be added. Misalnya domainnya apa ya, wp unikhub7.com. Ulang lagi, wp unikhub7.com, email agen, ini email saya, pakai default, proses limit 100, open file 65536, sel akses default, kemudian klik create. Kemudian save ke text editor, kemudian kita klik list account, kemudian open panel, oke. Nah, dari sini akan bisa explore sendiri karena menurut saya tidak terlalu ribet dan mudah lah, karena ada GUI-nya. Kalau mau add domain di sini ada file manager juga, antivirus, cleaner, file manager seperti ini, file manager di CWP, kemudian database PHP MyAdmin. Kalau auto installer, script auto installer juga ada. Misalnya akan ingin install WordPress atau mungkin jumlah atau Laravel, tinggal install saja seperti ini. Klik install, kemudian pilih domain, directory, database name, database username, password, kemudian klik install. Beres deh. Oke, sekian video dari saya, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.